Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan konten saya di Transakti Otomotif Channel. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan manfaat ataupun kelebihan karbu RX King lemeran versus karbu RX King standar. Nah, di sini tentunya tidak hanya untuk karbu RX King saja ya, tapi untuk semua jenis karbu. Akan tetapi yang saya gunakan di sini sebagai contoh, ini saya menggunakan karbu RX King. Nah, sebelum saya jelaskan apa saja keunggulannya, untuk yang belum subscribe boleh langsung subscribe channel saya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Oke, langsung saya jelaskan apa saja keunggulannya apabila karbu ini dilemer ataupun dibesarkan jalur-jalurnya. Nah, namun sebelum untuk membahas tentang kelebihannya, saya akan membahas dulu perbedaan karburator yang sudah saya lemer. Nah, itu saya lemer, dan juga yang masih standar. Nah, perbedaannya di mana saja? Untuk karbu RX King ini sudah saya lemer dari 26 menjadi venturinya menjadi 28 di bagian dalam dan juga 30 untuk di bagian luar sininya. Oke, langsung saja coba kita ukur, guys. Mohon maaf untuk pengukuran menggunakan sigmat, saya hanya menggunakan sigmat biasa, bukan menggunakan sigmat yang LED ya. Kita ukur bagian dalamnya. Ini memang belum mentok ke bagian dalam. Nah, untuk di venturi dalam ini saya ambil di angka 28, guys. Dari yang standarnya 26. Sedangkan di bulatan ini, bagian ini itu saya landaikan. Jadi dari 28 di bagian dalam. Nah, bagian dalam sini saya buat 28 ya, diameter sini 28. Kemudian tarik ke dalam sini, ini menjadi 30 di bagian sini, guys. Oke. Nah, untuk perbedaannya sendiri nanti akan saya ukur juga karbu RX King yang masih standar ini, guys. Selanjutnya coba kita ukur ya, yang ini ukuran standarnya berapa. Nah, jika yang tadi ukuran luarnya itu ada di angka 30, yang ini di angka berapa, guys? Yang ini berada di angka 28, hampir 29 ya. Kemudian tekan ke dalam. Nah, setelah ditekan ke dalam, ini ketemu di angka 26, guys. Nah, berarti untuk selisihnya sendiri sudah kurang lebih 2-3 mm untuk diameter venturi sini, guys. Kemudian untuk diameter skepnya, ini yang standar, kita lihat ukurannya berapa. Untuk standar ini diameternya kalau tidak salah 27 ataupun 28. Nah ya, ini di angka 28, guys. Ini untuk ukuran skepnya ya. Jadi skep standar RX King ini ukurannya adalah 28 mm. Nah, bisa dilihat
Untuk perbandingannya nanti yang sudah dilemer ukuran skepnya berapa, terus pantau channel video saya ini, jangan di skip ya. Kemudian nah, diameter ini kita ukur juga yang standarnya. Untuk diameter ini sikmatnya ini saya polkan ke dalam, ini ketemu di angka, mohon maaf untuk pengukurannya agak sedikit ribet karena saya sambil megang kamera guys. Nah, ini ketemu di angka 25 ya untuk diameternya ini. Sedangkan untuk yang sudah dilemer sendiri itu sudah saya perbesar, sangat jauh angkanya apabila dibandingkan dengan yang standar. Nah, jadi untuk diameter yang ini ya, bagian dalam sini, untuk yang standar ini hanya 25 mm. Nah, kemudian selanjutnya coba kita bandingkan dengan yang sudah dilemer guys. Oke, ini kita singkirkan dulu. Nah, untuk yang sudah dilemer sendiri kita coba ukur bagian diameter ini ya. Jika yang ini 25 mm, kita coba ukur yang ini guys. Nah, sudah bisa dilihat ini perbedaannya, wah sangat jauh ya. Nah, coba kita ukur. Bentar guys. Nah, ini ada di angka 31 mm guys. Nah, oke. Jadi untuk diameter bagian sini bulatannya, lebarnya ini saya buat 31 mm. Nah, ya, lebar dari sini sampai ke sini 31 mm. Sedangkan yang standar ini hanya 25 sampai 26 mm. Untuk tingginya coba kita ukur tinggi atasnya. Sama ya guys, ini sama di angka 31 mm juga. Nah, jadi kesimpulannya untuk diameter di bagian sini sudah lebih unggul kurang lebih 5 mm guys dibandingkan yang masih standarnya. Nah, lalu kelebihannya apa apabila bagian sini sudah dibesarkan? Untuk kelebihannya nanti akan saya bahas di akhir video ya. Lanjut kita ukur bagian skep ini, skep karburator yang sudah saya remer. Jika yang ini tadi ukurannya 28 atau 29 ini, coba kita ukur lagi guys. Nah, ini untuk skepnya di angka 27,5 guys. Lalu untuk skep yang sudah dimodifikasi ini di angka berapa, kita coba lihat. Nah ya, coba kita ukur, kita cabut dulu. Nah, untuk skep ini di angka 30 mm ya, berarti besarnya lebih unggul kurang lebih 2,5 mm guys ya. Oke, kita coba ukur di lubang skepnya. Nah ya, terlihat guys, lubang skepnya 30 mm. Nah,
keuntungannya apa apabila menggunakan skep yang lebih gede. Nah, terus dilihat saja video saya sampai selesai guys, agar tidak gagal paham. Nah, lalu selanjutnya untuk skep ini, saya modifikasi sendiri dari skep karbu PE28 yang sudah saya modifikasi. Nah, ini ya, ini sudah saya modifikasi, jadinya seperti ini. Karena kalau untuk skep karbu PE28 yang masih standar, itu tidak bisa dipasangkan ke karburator RX King ini guys. Nah, lanjut untuk pembahasan keunggulannya. Apa keunggulannya apabila karbu ini sudah dilemer dengan karbu yang masih standar? Untuk keunggulannya sendiri, apabila Venturi ini dibesar-besarkan, lubang-lubang ini dibesarkan, itu akan menambah power dan juga nafasnya akan semakin panjang ya. Semakin besar Venturi ya, semakin besar skepnya, maka nafasnya akan semakin panjang. Itu adalah keunggulan menggunakan karbu yang sudah dilemer. Tetapi untuk kekurangannya sendiri, itu mulai dari bahan bakar pastinya akan menjadi lebih boros ya. Nah, lalu yang kekurangan kedua, jika karburator ini dilemer dengan ukuran seperti ini kita perlu menambahkan lem di bagian sini guys. Nah, ini lem harus dilem sedikit karena ini tembus ya kalau nggak dilem, jadi itu memang harus dilem. Nah, oke. Kemudian keunggulan lainnya, selain menambah power dan napasnya semakin panjang, keunggulan berikutnya adalah puncak RPM nya tuh lebih tinggi guys. Puncak RPM nya lebih tinggi, kemudian karakter mesinnya itu jadi bertambah galak dari yang karbu standar ini ya. Mulai dari nafas yang panjang, kemudian karakter mesin jadi tambah galak, top speednya bertambah, dan juga masih banyak keunggulan-keunggulan lagi lainnya yang mungkin tidak bisa saya jelaskan di video ini ya guys ya. Nah, tapi yang pastinya untuk karbu yang sudah di dilemer ini jauh lebih nyaman ketimbang karbu RX King yang masih standar. Hanya saja untuk kekurangannya itu tadi, bahan bakar lebih boros ya. Tapi untuk yang pecinta dengan karakter yang galak, saya rasa untuk minyak boros itu tidak bermasalah ya. Nah, lalu berapa biaya untuk remer karbu ini? Nah, untuk di tempat saya ini ya, jasa untuk remer karbu untuk RX King itu di angka 400 ribuan guys, belum termasuk rubah skep ya. Karena untuk rubah skep itu kita perlu pengerjaan lagi, memperbesar diameter lubang skepnya, dan itu perlu tambahan biaya lagi. Ditambah lagi kita harus membeli skepnya ini. Jadi untuk jasa 400.000 itu belum termasuk upgrade skep, itu hanya untuk remer, Venturi, dan juga di bagian sini guys. Ini kita besarkan juga, angka maksimalnya itu tidak mencapai diameter yang sama dengan skep yang sudah dirubah. Misalkan skep ini bisa mohon maaf, misalkan dengan skep gede ini angkanya bisa mencapai 30 mm, akan tetapi jika kita tidak upgrade skep ataupun masih menggunakan skep standar, itu paling saya sarankan mentok itu di angka 28 ya. Kenapa di angka 28? Karena kalau misalkan bagian ini apa? Nah,
bagian sini yang saya tusuk ini guys. Nah bagian sini kalau kita buat lebih dari 28, misalkan 29, nanti resikonya itu ngobos guys, ini tembus. Nah ya, karena untuk diameter skepnya saja ini hanya 27,5. Jadi kalau dibuat diameter sini dibuat 28, itu udah pasti angin dari luar situ pasti akan tembus ya. Nah, maka maksimalnya itu saya sarankan mentok ya di angka 27 sudah bisa. Kemudian untuk tarik ke luarnya sini itu bisa dikerucutkan menjadi 30 juga bisa, ataupun 29 juga bisa, itu tergantung selera teman-teman semua ya. Nah kemudian saran kedua untuk remer karburator ini, untuk bagian yang diambil itu jangan mengambil bagian bawah sini. Nah jangan kita buang bagian bawah, kita fokuskan ambil yang ke atasnya, kita ambilkan fokus ke atasnya ya. Itu saran dari saya. Kemudian yang depan juga sama, jangan terfokus ke bawah, akan tetapi kita fokuskan dikorek bagian atas ini ya, sampai ketemu angka yang kita inginkan. Untuk lebar kiri kanan sendiri ini tidak perlu terlalu ekstrim, karena jika terlalu ekstrim nanti akan menyenggol jalur masuknya bahan bakar. Kemudian untuk kesini juga akan tembus di bagian ini guys. Nah akan tembus di bagian sini. Jadi untuk ke kiri kanannya nggak perlu terlalu ekstrim, cukup kita maksimalkan ke atas saja guys. Oke, mungkin itu saja tips untuk remer karbu RX King ini. Untuk tips ini berlaku untuk semua jenis karburator motor ya. Nah mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam membahas video ini, silahkan ditulis ya. Mungkin ada saran-saran juga dari teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya. Untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.